seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anak yang dia cintai. Dia berjuang mati-matian, ya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mbak? Hai. Mbak siapa namanya? Arini. Arini. Oke, saya Mandala. Ini Feli kenalin. Arini. Udah deh tadi Mbaknya. Kak, belum terlalu lama. Belum lama ya? Silakan Mas. Sendirian ini? Iya. Ya tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Feli. Iya. Ya tentang Mbak Arini. Nah, cuman katanya nanti lebih jelasnya kamu tanya aja langsung sama Deman, sama Mbak Arininya. Jadi klien kita Ibu Arini ini atau yang dipanggil dengan Rini ini minta tolong sama kita. Di emailnya dia cerita semua masalahnya, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana pokok permasalahannya. Diceritakan semuanya di situ. Tim coba investigasi ke sana dan kemudian laporan ke kita dan kemudian membantu untuk memutuskan Ibu Rini. Kita ketemuan di sebuah kafe, ya. Di situ dia menjelaskan semuanya. Saya Mandala Padisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Iya, jadi Mbak Arini sekarang tinggal di mana, Mbak? Saya tinggal di Pondok Gede. Oh, di Pondok Gede. Iya. Tinggal sama siapa di sana? Sendiri. Oh, sendiri. Ini Mbak Arini pengen mencari siapa anaknya? Anak saya. Mana? Dena. Mungkin bisa cerita sama kita, Mbak, supaya kita lebih jelas masalahnya apa. Jadi saya itu sudah berpisah sama suami saya sejak 6 bulan yang lalu, Mas. Oh, baru dong, 6 bulan. Pernikahan udah berapa lama? Saya menikah itu hampir 6 tahun sama pejabat suami saya. Dari sorotan mata dia yang berkaca-kaca, dari boneka yang dia bawa, dia tuh minta tolong sama kita untuk dipertemukan sama anaknya. Dia cerita bagaimana awal mulanya dia berkeluarga dengan seorang laki-laki yang namanya Tegar. Jadi semua bermula semenjak saya divonis gagal jantung. Mbaknya divonis gagal jantung. Sejak saya gagal jantung, sudah pasti stamina saya sangat menurun dan itu mempengaruhi performa saya di tempat kerja. Karena hal itu, akhirnya saya pun dipecat. Nggak tahu kenapa yang saya harapkan
dukungan suami saya karena saya udah nggak mau kerja lagi, tapi ternyata hal ini membuat saya ditinggal oleh suami saya. Suami dan keluarganya ini beranggapan bahwa Rini ini tidak pantas untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi istri yang bisa mendidik anak-anaknya. Gak lama kemudian suami saya meninggalkan saya, membawa anak saya pergi. Keluarga tidak mengizinkan saya untuk ketemu anak saya lagi. Mendengar cerita yang disampaikan sama Rini, gue sempat marah. Kok ada ya suami yang seperti itu? Kok ada ya keluarga dan ibu yang melakukan hal yang seperti itu? Bahkan ibu mertuanya sendiri yang bilang. Untuk itu saya minta bantuan ke Mas Mandala, Pak Feli. Saya harap keluarga Tegari bisa tergerak, Mbak, hatinya untuk menemukan saya. Untuk saya kangen Dena, Mbak. Saya mau peluk dia lagi. Padahal seorang ibu hanya pengen melihat anaknya. Seorang ibu hanya pengen memberikan kasih sayang kepada anaknya. Kok dilarang coba? Apa masalahnya? Kenapa saya tinggal Tegar? Kenapa keluarganya tidak mengizinkan saya bahkan untuk bertemu Dena? Ini tuh bukan suatu penyakit yang menular kan Mbak, atau yang merugikan. Atau mungkin Mbak sebenarnya sakit Mbak kayak gini mesti harus istirahat total yang di rumah atau mungkin di rumah sakit dan bantuan medis gitu. Pada dasarnya dokter hanya menyatakan saya harus cukup istirahat. Dia ceritain semuanya. Dia sambil pegang boneka kesayangan anaknya. Dia bilang, setiap anaknya ulang tahun atau setiap anaknya pinter di sekolah, dia biasanya memberikan boneka ini. Dia nangis, dia ingat anaknya. Dena suka banget boneka beruang, Mbak. Dia selalu meminta saya untuk membelikan boneka beruang setiap saya gajian. Kamarnya dipenuhi dengan boneka-boneka beruang, anak pernik beruang. Ini buat Dena. Cuma mau peluk Dena, Pak. Saya berjanji akan menjaga Dena dengan baik, apapun kondisi saya. Awal cerita Rini ini bilang sama gua, kalau anaknya itu ada di suaminya. Nah gua nanya sama Rini, tahu rumah suaminya? Rini bilang tahu tempat sekolahnya, dia bilang tahu. Nah awal mulanya gua ambil kesimpulan, buat apa gua bantuin dia? Bukannya saya nggak mau bantuin, Pak.
Ini kasus berbeda. Bikin mewek itu mencari orang yang hilang yang ada dalam hidup Anda. Ini kan anaknya Mbak sudah jelas ada. Mbak tahu siapa yang menjaga, yang merawat dia. Bahkan Mbak sering lihat dia di rumahnya. Dan Mbak juga tahu sekolahnya. Nah kan harusnya ada ketemu. Jadi program ini adalah tujuannya mencari orang-orang yang hilang yang ada di dalam sekitar Anda. Bukan cuma masalah hak asuh, bukan cuma karena kangen, bukan. Makanya begitu dia awalnya cerita seperti itu, gue tolak. Tolong saya, Bang. Saya mau ketemu anak saya. Saya pikir ini satu-satunya cara yang bisa membuat saya bertemu dengan Dena lagi. Kalau Mas Mandala tidak bisa bantu saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa, Mas Mandala. Tolong saya. Bang Ferdi. Bantu saya, Mbak. Saya kangen Dena, Mbak. Saya mau ketemu Dena. Saya tahu Mas Mandala betul apa yang Mas Mandala bicarakan betul, tapi saya kalau Mas Mandala nggak mau ketemu saya nggak tahu Mas harus minta tolong sama siapa. Karena pihak keluarga saya pun angkat tangan dari masalah ini. Jadi saya mohon Mas Mandala bantu, Mbak Feli bantu saya. Saya cuma mau ketemu Dena, Mbak. Mbak nggak apa-apa, sebentar ya. Sebentar ya, Mbak, ini nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Saya mau bicara sama soal ini. Itu udah ngomongin sama Albar. Yang memutuskan bantu klien ini siapa? Gue bilang sama Albar, nah sini terus tegas, surveinya gimana sih? Gue sempat bertanya sama Albar di sini. Setelah Albar cerita semuanya, baru gue di sini agak paham. Ternyata Rini ini yang benar pengen mencari anaknya. Awalnya dia tahu anaknya tinggal sama suaminya, anaknya sekolah di mana dia tahu awalnya. Tapi 3 minggu terakhir ini setelah dia coba ketemu sama anaknya, sama suaminya, ternyata suami sama anaknya dan keluarganya pindah. Ya, saya mau tanya jujur sama Mbak, tolong dijawab. Kata tim saya, 3 minggu terakhir ini Mbak datang ke rumahnya suami Mbak. Dan rumahnya kosong, ada orang. Dan katanya sekolah yang lama juga seperti itu. Dipindahkan dia. Iya, betul. Berarti kita mau kemana sekarang? Jadi waktu itu teman saya pernah bilang ngeliat Dena ada di TK deket nggak jauh dari rumahnya. Oke, sekarang jam berapa? TK itu pulangnya nggak bisa siang biasanya. Iya. Hah?
Setengah 10. Iya. Yaudah kita harus cepat kalau gitu ke sana. Petunjuk pertama adalah tempat sekolahnya anaknya yang namanya Dena. Dapat informasi dari tim dan dapat informasi dari Rini juga. Yaudah kita muncul ke sana. Tidak, saya ini nih kakaknya yang lihat-lihat si Dena di dalam tuh. Sebelah mana sih? Itu di dalam. Itu agak masuk mas ke dalam. Yaudah kita coba turun yuk. Takut nanti bubar sekolahnya. Iya iya. Mbak, ini kok kotanya Mbak kok sekolahnya sepi ya? Pada kemana semua ya? Di dalam pak. Masih lagi belajar. Oh masih jam. Oh, Masih jam belajar belajar. sekarang. Saya lagi nunggu anak saya. Oh iya iya. Dari siapa ya mbak? Ini anak saya, namanya Dena. Saya dengar Dena itu sekarang sekolahnya di sini. Ke ruangan ibu gurunya aja. Oh ini Oh, iya. ruangan gurunya, ruangan gurunya. Iya, ruang guru. Oke, terima kasih ya. Itu Ya, makasih ya. itu ya, Mas itu gurunya mungkin Mas. Coba bisanya. Permisi. Ketemu sama guru pengajar kita tanya. Ibu kenal nggak sama namanya Dena? Murid di sini. Dan ibu guru itu juga bilang, bener mas ada murid yang namanya Dena sekolah di sini. Tapi ternyata nggak lama sekolahnya. Dia baru masuk sebulan yang lalu dan seminggu yang lalu dipindahkan lagi. Ibu sempat tanya nggak ada alasan apa gitu, terus masalah apa? Ya, saya sempat nanya, tapi seminggu yang lalu juga ada orang yang nyari ke sini dari Dena. Mungkin teman mbaknya juga kali pada Teman mbak ini? Iya. Dari Antv. Ada kru dari Antv datang ke sekolah itu. Nanya-nanya tentang Dena. Berusaha nanya tentang keluarganya Dena. Berusaha cari informasi tentang Dena. Dan mereka curiga. Akhirnya dipindahkanlah Dena ini ke sekolah yang lain. Itu kapan Mbak? Itu seminggu yang lalu kejadiannya. Nggak tahu pindahnya kemana, nggak tahu. Tapi coba konfirmasi ke tantenya yang suka jemput Dena ke sini. Bunga bukan Bu? Bukan. Tante siapa ya? Si Dena sering manggil Tante Mela. Bukan Meli, Tante Meli. Gue ngeliat mukanya Rini begitu dengan nama Meli, langsung dia kaget, shock di situ. Saya tahu Mbak Meli. Oh, kenal emang tantenya ya? Tapi bukan tantenya Dena, tapi mungkin kita bisa bicara nanti aja Mbak. Bu Guru, sebelumnya terima kasih. Ya, semoga cepat ketemu dengan Denanya. Ibu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Masih, Bu ya. Dia cabut menuju ke mobil, gue tanya sama Albar masalah tim Antv yang mengintai ke sekolah tersebut. Albar mana? Albar. Nanti kemarin ke sini. Terus waktu itu lu ketemu siapa? Saya ketemu ada ibu di sini nanya betul nggak Dena sekolah di sini? Oh iya betul, baru. Teman pengen sekolah, lu cross check juga. Terus juga Lu pakai seragam apa? itu kesalahan gue karena gue pakai seragam Antv ini. Ini buat pelajaran kita semuanya. Kalau lain kali teman-teman dari bikin mewek ataupun Antv ingin melakukan investigasi ataupun survei, jangan menggunakan seragam Antv. Albert ceroboh nih, dia pakai
seragam itu siapa? Mas Tegar. Mas Tegar siapa? Angkat dulu ya. Iya, iya. Oke, coba angkat. Di speaker aja Mbak kalau boleh. Halo Mas. Halo. 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 Halo, cuma ini aku Dena. Dena. Baik, Ma. Dena perlu sama Mama. Dena kasih tahu Mama. Dena sekarang ada di mana, Nak? Dena mau ketemu Mama, Nak. Mau ketemu Mama kan, Dena di mana? Halo? Dena? Halo? Dena? Dena? Lagi, Pak. Tadi Dena telepon. Mas Mandala, Dena telepon. Tadi Mas Mandala. Aku telepon. Tapi mati. Iya, dari HP suami, dari HP Mas Tegar. Angkat teleponnya. Ada aku sempat tanya di mana tapi nggak sempat. Tiba-tiba handphonenya mati. Ini Dena angkat teleponnya, Nak. Angkat teleponnya, Nak. Mau ngomong lagi, Dena di mana? Udah jelas kita tanya sama salah satu wali murid di sana, ya kan, kalau yang jemput dia itu kan siapa namanya, Meli. Iya, tantenya sih kan. Iya. Oh bukan. Bukan. Siapa? Meli itu bukan tantenya Dena. Jadi Meli itu dulu teman kantor aku. Teman kantor. Ngapain coba temen aku nganter jemput anak aku? Kan dia tahu masalahku seperti apa sama keluargaku. Dia tahu masalahku sama suamiku seperti apa. Kok dia malah dia yang jemput? Ada apa ini? Mungkin sih dia memang suka sih Mas kayaknya ke Mas Tegar gitu. Karena memang dia caper banget sih. Jadi sempat emosi di situ. Dan dia bilang kita harus ke rumahnya Meli. Tapi dia nggak tahu di mana rumahnya Meli. Dia tanya sama temennya Aji. Dia telepon itu Aji. Ji, lu di mana, Ji? Gue ke rumah Ji ya. Waktu ditelepon Aji, alhamdulillah Ajinya langsung ngangkat. Tapi suaranya Aji agak ketakutan di situ. Di mana rumahnya Ji? Cipete. Oh Cipete Bang. Ji, Ngapain lu kesini lagi nih? Lu tahu kan dia itu gimana? Bawa kamera lagi. sebentar doang, Ji. Gue cuma mau nanya doang sama lo. Gue harus ketemu sama Meli, Ji. Ada yang mau gue Jangan tanyain. deh berhubungan sama Aduh. Meli lagi. Lu nggak tobat-tobat ya? Ji, tunggu. Ini soal Dena. Dan gak lama kemudian istrinya Aji ini datang. Dia datang, dilihat di situ ada Rini, udahlah. Enak saya. Oh, lo lagi? Mas, ada apa dengan dia? Ini teman saya, kamu tahu kan saya? Si Arini. Gue sama Aji itu gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gue sama Aji cuma teman. Gue kenal sama Aji tuh jauh. Dia kenal sama lo sebelum dia kenal sama lo. Allah, gue gak percaya. Mana ada temen cewek sama cowok. Jangan ya, lo cari perhatian sama laki gue.
sabar dulu, Mbak. Mbak, sabar dulu. Kamu ngapain? Mbak, ya ampun. Kamu ngapain? Mbak, nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, hah? Hah? Astagfirullahaladzim, nafas, jantungnya. Mbak, bantuin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, badan. Ayo, angkat, Abah, angkat. Aduh, kamu pergi. Tasnya. Jangan harap. Aku tahu. Allahu Akbar. Ada di rumah. Sini, Mbak. Ayo, angkat. Nafas terus. Sini, Ki, sini. Ya, Mas. Mbak, tahan. Tahan. Satu hari, 2 hari kemudian, Rini ini nelpon Feli. Dia bilang mau melanjutkan pencarian. Ya, saat ini kita akan melanjutin pencarian. Setelah tadi sore aku ditelepon sama Arini, kata dia udah nggak apa-apa sih. Terus dia minta buat dijemput Di rumahnya. di rumahnya. Ini rencananya kita mau lanjut kemana? Mau lanjut ke kantornya sih tadi katanya. Kantornya sih. Kantor tempat dia kerja yang lama. Di sana mencari siapa? Nyari Meli itu. Oh, Meli masih kerja di situ ya? Masih, Meli masih. Udah nih, udah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, Mbak. Semoga Iya, baik. Gimana ini keadaannya sekarang? mendingan ya. Alhamdulillah. Ingin sih. Ya, tadi Feli juga cerita sama aku, katanya Mbak mau pencarian hari ini. Iya mas, kayaknya aku mau coba ke kantor sih mas. Kantor Kantor? aku yang dulu. Ini malam-malam kantor masih buka? Masih mas, kalau kantor aku sih jam segini masih ramai. Masih rame. Masih ramai kan Adi. Ke kantornya Kakakku kamu? yang dulu, kan Adi kan masih kerja di situ mas, teman aku yang kemarin kita datang itu loh. Gitu, jadi aku mau coba ke kantor biar aku bisa ketemu sama Haji. Jadi aku bisa juga cari tahu rumahnya Meli gitu, karena kayaknya memang Meli juga pastinya tahu mas Dona di mana gitu. Iya. Ini kan nginget kemarin ada masalah dengan istrinya. Iya. Ya kan, istrinya ini kan agak cemburu sekali. Apa nggak bisa lewat telepon aja ngomongin masalah alamatnya Meli ini kan, jadi nggak perlu ketemu lah. Kalau ketemu kan takutnya ada yang lihat, cemburu, lapor ke istrinya, akan jadi masalah baru. Buat Haji. Iya, coba telepon bisa nggak? Coba deh. Itu kan tempat kerjanya Meli juga kan? Iya. Oh, tempat kerja Meli juga? Tempat kenapa nggak langsung? Oh, berarti ada Melinya di situ? Melinya aja. Iya, kenapa nggak langsung Melinya aja? Kenapa harus lewat Aji? Gitu ya. Melinya aja kan? Kan? Berarti ada kemungkinan Meli ada di tempat kerja itu? Mungkin sih, cuman kan memang Meli ini sering keluar nih, gitu. Dulu kerjanya kan dia banyak di lapangan juga, gitu. Kalau Aji kan dia standby di kantor. Ya udah nggak apa-apa. Coba Kita aja, siapa tahu langsung ada Melinya. Betul, maksudnya kita nggak usah ngubungin Aji lagi, kita langsung ke kantornya, cari Meli. Ya kalau misalnya Melinya nggak ada ya terpaksa ngubungin Aji di situ. Kalau enggak, aku coba pastiin dulu aja, aku coba teleponin Aji dulu aja kali ya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, coba Ya. aku coba telepon Aji. Udah. Ntar dulu ya, aku coba teleponnya. Dari tadi sih nggak diangkat-angkat mas.
Meli adalah petunjuk terakhir sebenarnya. Kita bisa tahu dari Meli, tapi Meli ini kita nggak tahu alamatnya. Tanya sama Aji, di telepon, di SMS nggak bisa. Yaudah kita datang ke kantor, kita ketemu sama Meli. Meli adalah petunjuk terakhir sebenarnya. Kita bisa tahu dari Meli, tapi Meli ini kita nggak tahu alamatnya. Tanya sama Aji, di telepon, di SMS nggak bisa. Yaudah kita datang ke kantor, kita ketemu sama Meli. Ini sekarang kita udah sampai kantornya kamu yang dulu kerja di situ ya. Nah, jadi kita sempat rundingan juga sama tim. Kalau kita masuk ke sana dengan banyak kamera ini, sepertinya akan timbul masalah baru. Nggak enak Di sana kantor. juga ada security, ya di sana juga ada security, ya kan, dan kamu menimbulkan perhatian, malah kita nggak dapat apa-apa. Ini nanti kalau di dalam, jika kita dapat informasi tentang kamu dan Meli, nanti kita akan coba pasang kamera di tas kamu. Nah, jadi kamu akan bawa kameranya kita supaya kita bisa mantau dari sini. Ini taruh di tas kok. Kamu nggak usah pegang-pegang gitu. Nih, emang minta diganti. Sorry. Karena tas kan coba pasang kamera, nanti gimana sih nanti diakalin dan seterusnya. Akhirnya tas diisi dengan kamera, audio juga sudah disiapkan, dan di situ akhirnya Rini masuk ke kantor. Permisi. Malam Pak Robi. Ada bosnya. Oh, jadi yang bapak-bapak ini bosnya ya? Hari ini kemana aja nih? Kemana-mana Pak, di rumah aja. Ya. Sering-sering dong ke kantor. Mentang-mentang kamu sudah keluar, kamu jarang kesini. Apa kangen? Udah gak usah semalam malu. Sini aja Pak. Yang penting kan kedengeran. Iya. Saya mau tanya, Pak Robi, Meli ada Pak? Waduh, Meli udah lama resign. Apa kamu nggak tahu? Resign. Iya. Tapi Bapak tahu Meli kemana? Kalau soal dia kemana, saya nggak tahu. Yang jelas dia keluar dari perusahaan ini. Nggak usah ngomongin orang lain. Iya bukan gitu Pak. Saya memang ada perlu sama Meli. Dan saya pikir mungkin Bapak tahu informasi soal Meli. Udah, saya nggak tahu. Dia nggak ada alasannya. Yang penting kita bicara aja berdua. Di sini kan cuma ada saya dan kamu. Jadi ternyata bosnya ini emang dari dulu suka sama Rini. Selalu ngodain Rini, selalu berusaha untuk cari kesempatan dari Rini. Digodain, digenitin di situ, ambil kesempatan. Padahal udah jelas-jelas Rini ini minta alamatnya Meli. Maksud Bapak? Kan saya tahu. Kamu kan sudah sendiri, bukan ibu. Bapak tahu dari mana saya sendiri? Ada kabar, saya juga ada yang ngabarin. Bisa Terus? dong. Bisa dong, posisi suami kamu ke saya. Bapak yang sopan ya Pak? Tenang aja. Pak Robi, Udah mulai nggak sopan, udah mulai kurang ajar di sini. Sampai dia berusaha tarik jilbabnya. Kita semua di mobil nggak terima. Pak, Bapak jangan macem-macem ya Pak. Duduk. Maksud Bapak apa? Bapak jangan macem. Robi, lu jangan bisa gitu Pak Robi. Ini gua nggak mau lagi ada kantor.
Gue juga nggak mau Pak Robi itu udah kurang ajar sama Pak Robi. kamu tahu apa? Udah. Kalau gitu saya pergi aja deh Pak dari sini. Mulai saat ini jangan saya bijak. Ini apa-apaan ini? Ngapain coba? Goda-godain. Ini kan kesalahan udah masuk. Enggak, saya tahu juga. Saya tahu semuanya. Mulai saat ini kamu nggak boleh kerja di sini. Kamu saya pecat. Ayo kita keluar aja ini. Keluar. Oke, saya keluar. Kamu keluar sekarang. Oke, kamu udah saya pecat. Semua keluar. Keluar. Ini kantor saya. Cabut. Keluar ini ayo. Ya aja kita keluar. Cabut dia biasa aja lah, biasa aja lo. Biasa aja lo. Akhirnya kita disuruh keluar. Kita ketemu sama Aji di situ, kita ceritakan kenapa kita ngotot datang ke situ. Lu ngapain sih kesini hari ini? Lu udah tahu si Pak Robi itu udah ngincar-ngincar lu. Ya habis gue mau gimana lagi? Gue mau kemana lagi? Yang gue tahu. Dia itu kan berusaha mencari anaknya. Dan dia, jadi berkata terakhir ya, waktu di sekolah, itu informasinya Meli yang sering datang ke sekolah itu. Jadi ada kemungkinan Meli yang tahu di mana anaknya. Kan kemarin minta tolong sama Mas, katanya Mas tahu di mana Meli, tapi nggak ngasih alamatnya. Mas, semenjak kejadian kemarin, itu handphone saya disita sama istri saya. Lu tau nggak Rini? Bu Meli itu udah nggak ada di sini lagi. Semenjak lu pisah sama laki lu, ternyata sekedar tuh sering jalan sama Bu Meli. Tapi lo pernah ngeliat nggak buktinya? Gue cuma dengar dari gosip teman-teman. Kan juga belum pernah dengar, belum lihat. Berarti masih baru omongan aja kan, belum bukti kan. Yang saya dengar gosip itu belum benar. Gosip saya dengar, udah lihat. Kalau udah Semenjak benar itu mah bukan gosip, itu fakta. Jadi ini gosip apa udah benar? Enggak, lo make sure dulu, lo yakin dulu. Karena gue juga nggak mau lo jadi fitnah, Ji. kalau yang saya tahu itu udah benar itu. Makanya Ibu Meli itu udah nggak kerja di kantor sini lagi. Berarti benar itu. Itu jadi Benar atau udah benar itu. Nah itu dia, Ji. Maksudnya. Dia kan udah pisah sama lo. Kan pasti udah jalan. Saya tahu juga itu Bu Meli itu gimana. Nah itu dia, Ji. Maksud gue tuh pengen banget tahu alamatnya si Meli. Dan yang gue tahu, lo tahu rumahnya dia di mana. Nah, Gimana mungkin saya bisa caranya? kasih alamatnya, tapi mohon maaf. Nah, itu dia. Rini, gua nggak bisa lagi bantu lu hari ini. Tapi gua kasih alamatnya. Iya. Iya. Alamat itu Jalan Haji Mursid nomor 16. Jalan Haji Mursid Iya. nomor Jakarta Nomor mana? 6. Timur ya? Jakarta Timur, betul. Mohon maaf, gua nggak bisa bantu lagi. Nggak Maaf, apa-apa. hari ini Nggak mohon apa-apa, maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa itu gue ngerti. Alamatnya kok udah Ya, tahu. itu udah jelas alamatnya itu. Iya, oke. Ya. Oke. Makasih ya. Iya, Mbak. Makasih Oke. ya, Ji. Iya. Makasih ya, Ji. Iya, sama-sama. Siap-siap. Iya. Itu sampai rumahnya Meli. Kita ketok pintu. Kelihatan mukanya Mbak Rini ini sudah emosi. Mukanya Mbak Rini udah nggak sabar pengen ketemu sama Meli. Bayangkan temen yang selama ini jadi curhatan dia ternyata malah deket sama anaknya dan temennya ini nggak bilang apa-apa. Marahlah dia. Begitu diketok pintu rumahnya Meli, Meli keluar. Meli. Mel. Gue mau ngomong Mel sama lo, Mel. Gue mau ngomong. Lo ngapain sih bawa gini segala? Mel. Gue mau tanya sesuatu sama lo. Meli, ini soal Dina. Iya, kenapa? Sebelumnya gue mau tanya, sekarang lo jalan sama anak gue. Gue ini cuma mau tahu Dina ada di mana. Gue nggak tahu, Din. Gue nggak tahu Din ini. Gue udah cari sorry banget. Sekarang lu pulang ya. Mel, coba deh. Oke, nyokap gue lagi sakit. Nyokap gue kata gue nggak bisa jelasin sekarang satu Din. Gue nggak tahu, Din. Gue nggak tahu.
sorry banget. Nyokap gue lagi sakit. Lu pulang aja sekarang. Gue nggak, sorry banget. Gue nggak bisa ngejelasin ini sekarang. Bantuin. Enggak. Gue nggak marah. Gue apa? Gue nggak. Ya, Mbak Meli, kita Pak sorry. Tolong bisa dong, semenit aja. Kasih kesempatan semenit aja. Ya aku nggak bisa. Iya. Nyokap gue lagi sakit. Iya, kita tahu nyokapnya sakit. Kita doa cuma aja nyokapnya cepat sembuh. Tapi tolong kasih kesempatan satu menit aja. Tolong kasih tahu di mana anaknya. Punya hati kan, Mbak? Apa susahnya sih Mel kasih tahu sekarang Dina tinggal di mana? Cuma itu doang, Meli. Mbak Meli kan sering jemput Dena kan? Mbak Meli sering jemput Dena kan? Ya aku ya. Gue nggak bisa. Mbak bisa, Mbak tolong hargai saya mau ngomong sama Mbak. Sebentar aja. Mbak, tolong. Mbak Meli. Gue nggak bisa ngejelasin di sini Rin. Maaf, sorry Mbak. Lu pulang ya sekarang ya. Mbak, ada masalah apa sih? Mbak, masalahnya apa sih Mbak kalau untuk dijelasin? Saya mau Jelasin dikit doang, Mbak. masalahnya apa sih Mbak? Ngejelasin sekarang ya. Mbak, masalahnya apa sih Tinggal Mbak? sebutin aja kok, Mbak. Tinggal jelasin. Tapi Meli nggak bisa dibujuk, nggak bisa dirayu. Dia tetap kekeh. Saya nggak mau ngasih tahu. Nanti saya telepon karena ibunya lagi sakit. Seorang ibu yang sudah merindukan anaknya, coba pengen ketemu sama anaknya, tapi ternyata dihalang-halangin, tapi ternyata dirintang-rintangin. Ya udah Mas, kita kembali aja sama mertua saya, Mas. Mertua? Loh, berarti selama ini Rini tahu dong di mana tempat tinggal mertuanya. Kenapa nggak bilang dari dulu? Udah gini aja deh, kita coba ke rumah mertua aku aja deh. Biar aja deh, sekalian aku pengen tahu langsung deh dari mamanya Tegar. Kita coba ke sana aja deh, Mas. Rumah mertua? Iya pasti Bukannya kan udah pindah itu rumahnya? Yang kamu bilang? Tegar. Yang pindah rumahnya Tegar. Oh, mereka nggak satu rumah. Iya. Jadi beda rumah. Yang pindah itu Tegar. Tegar punya rumah sendiri dan aku juga emang Jadi selama Terus ini siapa tahu aja dia- anak kamu di rumahnya Tegar, bukan di rumah mertua? di rumah Tegar, Mas. Cuman kan memang pasti mamanya Bolak-balik buat ngurusin. bolak-balik gitu. Tapi mama tuh punya rumah sendiri. Coba aku pengen cari tahu aja deh, langsung ke sana deh ke rumah mama. Ya udah, kalau emang tahu rumah mertua kamu lebih baik langsung. Aku pikir tadinya rumah mertua kamu tuh jadi satu sama Tegar. Iya, aku pikir Iya. satu rumah. Kalau memang begitu Karena kan kita harus- tadinya aku nggak mau cari masalah sama mama gitu loh. Aku Dan juga kita nggak nggak mau. cari masalah kok. Kita kan itu kan kamu. Secara hukum kamu kan bisa untuk melihat anak kamu. Itu hak kamu kok. Bukan cari masalah itu. Kalau dibilang cari masalah, mereka yang cari masalah sebenarnya. Tadinya aku pikir aku takut kalau aku datang langsung ke rumah mama itu malah bikin aku nggak bisa ketemu sama sekali sama Dina. Tapi aku nggak tahu lagi sekarang aku pengen sama ketuanya. Takut emang kenapa? Emang kamu pernah melakukan kesalahan? Enggak dong. Enggak kan? Kamu pernah melukai hati mereka? Enggak kan? Kamu pernah berbuat salah? Enggak kan? Ya kenapa harus takut? Wajar dong seorang ibu pengen ketemu sama anaknya. Agama manapun itu pasti itu memperbolehkan, tidak ada masalah. Hukum manapun itu pasti memperbolehkan. Nggak ada masalah kecuali ibunya memang tidak layak. Bang, nggak ada masalah kan selama ini? Seingat aku udah berusaha banget jadi menantu yang baik buat mama, jadi istri yang baik buat Mas Tegar, dan jadi ibu yang baik buat dia. Aku sampai sekarang juga nggak tahu kesalahannya di mana selain aku. Ya udah sekarang gini, kuatin ya.
kita coba ke rumah mertua, ya. Mudah-mudahan dapat petunjuk di sana ya. Kita dapat informasi di sana. Kalaupun tidak dapat, nanti biar tim kita yang coba datang lagi ke tempatnya Meli ya. Ya. Oke? Iya, Mas. Oke, kita mau langsung ini. Ya, kita ke rumah mertua ya. Gak apa-apa ini, tapi udah jam hampir jam 10. Gimana? Nggak apa-apa deh, Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Biar aja. Apapun Kita coba resikonya, aja. apapun Iya. resikonya, insya Allah ya, Bismillah ya, ya. Nah, yuk, kita jalan yuk. Perjalanan menuju rumah orang tuanya Tegar. Begitu sampai di rumahnya, kita ketok pintunya. Ibunya Tegar di situ keluar. Ya, baru aja ngelihat nih Rini ada di depan rumahnya. Ini udah marah-marah ini. Assalamualaikum. Salam. Ma. Bu Mesti Bu. Ma, apaan sih? Ngapain kamu kesini? Ini apaan ini? Udah nggak pulang. Apaan sih? Keluar. Udah mampus ya. Ini ada urusan apa ya? Tolong mas. Ini apaan ya? Udah maaf kalau kayak gini ya. Ini udah berkali-kali. Hari ini saya udah bilang sama kamu ya, jangan bolak-balik aja. Ibu lu aja. Apaan ini? Ya ibu bentar ya mbak, maaf ya. Iya, ini urusan keluarga ya. Ibu kan cuma kamera ya. Iya. Mas, maaf ya. Mama ini ibunya. Jangan kayak saya. Sana. Keluar nggak? Pergi sana. Ya Allah, ibu sebentar dulu dong. Maaf, permisi. Ya udah ibu sebentar aja. Sebentar dulu dong. Makanya dengerin dulu dong. Dengerin makanya. Kita kan datang baik-baik kalau tapi saya nggak suka ya dengan cara seperti ini ya. Ini makanya ibu dengerin dulu dong penjelasannya hari ini. Aku cuma mau ketemu sama dia. Gak usah didengerin mas. Ini orang udah nggak benar, ngurus dirinya sendiri aja nggak benar, apalagi ngurusin anaknya, apalagi ngurusin suaminya. Tante, aduh ibu. Mau aja kamu ya. Berkali-kali saya bilang jangan injek rumah saya. Gue bilang berkali-kali sama ibunya Tegar, ibu tolong kita ngomong baik-baik, nggak perlu marah-marah seperti itu. Kita mau menyelesaikan masalah secara baik-baik, ibu tolong kasih kesempatan ini untuk cerita semuanya, tapi nggak bisa. Kenapa? Jadi mbak gini, tolong deh. Mbak tolong bantu dong mbak tolong mbak. Udah deh, jangan ganggu keluarga kami lagi. Mbak sebentar dong, makanya bantu dong mbak. Mbak coba bantu. Ibu sebentar aja. Ibu bentar aja ya ibu. Ibu sebentar aja, ibu. Dimaki-maki, dihina-hina, didorong, coba disuruh pergi dari rumahnya. Katanya nggak butuh dia lagi. Tapi dia ini kan punya hak untuk ketemu sama anaknya. Ada ya seorang ibu mertua seperti itu ya. Apa salah Rini coba? Apa? Ini gue yakin bukan karena sakit, bukan. Gue yakin bukan cuma karena sakit. Tapi ada calon lain yang sudah disiapkan sama ibunya untuk mendampingi Tegar. Ya. Bisa mbak. Ayo kita di mobil minum dulu yuk. Mobil dulu. Semenjak kejadian di rumahnya mertuanya Tegar, Rini shock di situ. Dia kecapean, dia perlu istirahat. Untuk menenangkan pikirannya, untuk menenangkan kesehatannya kembali. 3 hari kemudian,
Meli ini telepon Rini, ngajakin ketemuan. Meli ini aja. Ada yang dia pengen kasih tahu ke aku sih, Mas. Dia bilangnya semalam dia ngajakin komunikasi. Tentang tegas sama anak Mas. Iya. Tentang siapa? Iya. Enggak, aku rasa pasti dia mau kasih informasi tentang mereka, tentang Dena atau tentang Tegar. Gitu. Karena dia ngomongnya juga sedikit Ketakutan? Bukan. panik sih. Oh, panik. Dan aku rasa sih pastinya si Meli tuh emang pengen ngomong soal Dena sih. Ketemuan di suatu tempat, akhirnya kita menuju ke sana. Nah, pas ketemu sama Meli, Meli ini cerita semuanya. Nangis ini Meli ini cerita. Bahwa selama ini Meli itu ternyata dijodohkan sama orang tuanya dengan Tegar. Rin, Mas, Mbak, jadi gue baru bisa jelasin sekarang karena posisinya udah malam, nggak enak sama tetangga dan nyokap gue juga lagi sakit kayak gitu. Dan soal gosip yang beredar, gue deket sama Tegar. ya Mas Tegar. Jalan sama Mas Tegar itu bener, gue jalan sama dia. Tapi gue gak ada maksud buat ngerebut Mas Tegar dari lu. Dan gue jalan sama dia pun setelah udah pisah sama Mas Tegar. Lo yakin selama Mas Tegar itu masih jadi suami gue, lo nggak pernah sama sekali jalan sama dia? Karena sekarang Mel, jujur ya, gue bener-bener nggak yakin kalau Mas Tegar ini ya nyerain gue itu karena apa yang terjadi dalam diri gue. Ini tuh gak sengaja, Rin, gak sengaja. Jadi tuh ternyata nyokap gue itu mau jodohin gue sama seseorang yang gue gak tahu siapa orangnya. Dan ternyata dia tuh jodohin gue sama temennya nyokap gue itu, sama anaknya temen nyokap gue itu, ternyata itu Mas Tegar. Biar aku yang mengerti, Jujur ya, gue bener-bener nggak yakin kalau Mas Tegar ini ya nyerain gue itu karena apa yang terjadi dalam diri gue. Ini tuh gak sengaja, Rin, gak sengaja. Jadi tuh ternyata nyokap gue itu mau jodohin gue sama seseorang yang gue gak tahu siapa orangnya. Dan ternyata dia tuh jodohin gue sama temennya nyokap gue itu, sama anaknya temen nyokap gue itu, ternyata itu Mas Tegar. Di sisi lain Rini ini menganggap bahwa dia dikhianatin sama temennya. Di sisi lain Rini ini menganggap Meli ini benar-benar bukan teman yang baik. Karena selama ini Rini itu curhat sama Meli tentang Tegar, tentang anaknya, tentang keluarganya. Tapi kok ternyata Meli sendiri yang dijodohkan sama Tegar. Nah, harusnya ada komunikasi di sini. Oke, di sisi lain mungkin ada rasa atau apa, oke, silakan. Ya. Tapi kalau menurut aku semuanya harus diikhlaskan. Fokus kita sekarang ini adalah ke Dena. Ya. Bagaimana caranya Dena ini mendapatkan kasih sayang dari Arini ataupun nanti dari Meli. Mohon maaf ini. Mohon maaf ya. Kalau emang, sorry, Meli udah nikah belum? Belum, tapi masih dijodohkan. Iya, jodoh. Ya, karena bagaimanapun juga
Kalaupun nanti dia nikah sama Tegar, dia harus menyayangin Dena. Atau tidak ada salahnya kalau Dena mendapatkan 2 kasih sayang. Tidak ada salahnya dong. Juga dari kan udah coba bilang dan coba ngejelasin juga ke Meli kalau sekarang ini aku tuh udah nggak mau ambil pusing. Iya sama betul. urusannya Tegar. Masalah Tegar kan. Tahu Dena di mana itu aja. Iya. Sudah karena itu permintaan aku ke sana. Akhirnya mereka baikan. Mereka paham kesalahan masing-masing. Mereka berpelukan di situ, ya. Akhirnya terjalin lagi kan pertemanan mereka. Malah Meli ini bantuin Rini, gue kasih nih alamat mertuanya. Di situ ada Tegar juga, anaknya juga ada di situ. Coba lu datang ke sana, insya Allah bisa ketemu sama. Sekarang lo bisa bantuin gue kan Mel? Please Mel, bantuin gue pengen tahu Dena di mana. Di mana Mbak Denanya? Lo bisa kasih alamatnya nggak sekarang? Daerah Karawaci. Karawaci. Karawaci Jalan Patimura. Akhirnya kita muncul langsung ke rumah mertuanya. Kita sampai di sana, kita turun dari mobil, hujan mulai gerimis di situ. Hujan mulai turun, gerimis rintik-rintik, kita tanya, yuk buruan kita tanya yuk. Nah, pas kita mau nanya, kita urutkan rumahnya. Nomor 25, 24, 23. Tiba-tiba dari belakang ada seorang perempuan teriak. Arini, ngapain lagi kamu kesini? Ngapain lagi kesini? Mau ngapain lagi kamu kesini? Mana kamu? Arini mau ketemu sama Dena. Masih aja belum puas kamu mempermalukan keluarga kami ya? Kurang ajar kamu ya? Ibu mempermalukan apa sih? Pak dia Gimana? Dia kan punya hak untuk ketemu sama kemarin anaknya. kan saya bilang jangan datang-datangin lagi saya, jangan datang-datangin lagi suami. Tapi mau ketemu sama Dena. Dia cuma pengen ketemu sama anaknya. Bu. Itu hak dia. Nggak ada. Si Dena tuh nggak ada. Terus kok bisa tahu di sini sih? Arini yakin Dena masih ada di dalam. Kita nggak bisa. Nggak bisa gimana? Arini pokoknya nggak bisa. Ibu nggak bisa. Tunggu. Ibu. Ibu, kan kasih kesempatan. Ibu sebentar aja. Nggak bisa. Ini rumah anak saya ya. Jadi nggak berhak ya Anda buat masuk sini ya. Ibu tapi dia pengen ketemu sama anaknya, itu kan hak dia juga. Mohon maaf Mas. Gak bisa loh, ibu salah loh. Ibu salah loh. Ibu salah loh. Secara Tolong dong Mas, dimatiin dong itu lampu-lampunya. Kamu belum, ini mau hancurin hidup saya. Kamu gua ya. Sana. Jangan sampai berbuat kasar. Ibu, mau dibawa kemana? Ibu. Ibu, jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini.
masalah Rini ini apa coba? Rini ditarik, Rini dimaki-maki, Rini diomelin di situ. Didorong badannya mau jatuh coba. Maksudnya apa ini orang? Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Ibu tolong ibu tolong. Bisa nggak ibu? Ibu cuma sekali aja ibu, sekali aja. Mas, nggak bisa mas, ya ampun mas. Bu, sebentar doang, Bu. Saya tuh malu banget nih, malu. Ya, Ibu sebentar aja lah, Bu. Ibu malah gini, malah malu-maluin ibu, Ya tau makanya nggak? nggak usah direkam, nggak usah pakai begini-begini. Ya, Kalau biar memang aja mau direkam menyelesaikan kalau ibu- masalah saya, nggak usah pakai perlu begini-begini mas, sebenarnya. Ya biarin aja direkam kalau ibu ngelarang terus. Kalau ibu terus begini akan malu malah nih. Pokoknya saya liatin ya. Ibu sebentar doang, Ibu sebentar doang. Udah seperti ini loh. Bikin malu keluarga saya. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Kasihan Dena, Ma. Dena lagi sakit, Ma. Mama sayang sama kamu, sayang sama Dena. Dia aja pegang. Ibu tenang dulu dong, Ibu. Ibu biarin dia ngomong dong ibu. Ibu. Kasihan Dena, Ma. Gimana? Dena gimana? Dena kenapa? Kasih tahu aku Dena kenapa? Dena gimana keadaannya sekarang? Jawab. Jawab. Jawab ada apa sama Dena? Jawab. Aku mau lihat Dena. Aku mau lihat Dena. Aku mau lihat Dena. Aku mohon. Aku pengen lihat Dena. Mama boleh ngapain apapun yang boleh Mama lakuin. Kami mau izinin hari ini ketemu Dena apapun. Mama boleh bukan ini sekalian. Hari ini apapun, Pak. Lihat Dena. Hari ini Mama tahu perasaan Mama datang. Perasaan Mama gimana melihat anak Mama kecelakaan seperti ini? Gimana Ma perasaan Mama sekarang? Itu juga hari ini. Tolong Ma. Hari ini kamu dengan Dena. Atur aja hidup kamu. Kamu Bantu. Tangannya. sebentar aja. Dena ini mau mana? Mas, bentar. Ini Mas, buat Dena. Dari ibunya ini. Semoga Dena cepat sembuh ya, Mas. Ampunilah hamba, aku tiada berdaya memohon dalam doa, ya Allah kuatkan imanku dari segala cobaan dunia yang Anak boleh berbakti sama orang tua. Anak boleh mengagungkan seorang ibu. Anak
Anak boleh mencintai seorang ibu lebih dari keluarganya. Tapi ingat, kalau ibu itu sesuai dengan agama, sesuai dengan syariah, sesuai dengan ajaran agama yang benar, kita boleh mengagungkan seorang ibu. Tapi kalau ternyata ibu itu bertentangan dengan agama dan bahkan melawan agama, haram bagi anak untuk taat kepada ibu. Ya, buat kita semuanya, sekali lagi yakinlah bahwa kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, kepada umatnya itu sangatlah luas ya. Kasih sayang itu beraneka ragam, tidak hanya berupa nikmat materi, nikmat harta, tidak, tapi cobaan ya. Cobaan yang diberikan kepada kita sakit ya, ataupun anak kita sakit, ataupun cobaan yang lain, kecelakaan, itu adalah anugerah, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Kita selalu berpikir positif. Supaya apa? Supaya kita dekat sama Allah, supaya kita ingat sama Allah di saat kita meminta sama Allah, ya Allah, hamba-Mu ini lagi kau coba, ya Allah, hamba-Mu ini lagi sakit, ya Allah, hamba-Mu ini lagi kecelakaan, ya Allah, kami tahu ini ada rasa sayang Engkau kepada kami, ya Allah, kami akan terus, ya Allah, meminta dan mohon kepadamu, ya Allah. Ya, bagaimanapun juga Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita harus terima apapun yang terjadi pada diri kita dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.